Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolri yang dalam hal ini diwakili oleh Wakapolri beserta seluruh jajaran. Dari yang telah disampaikan tentang RKA di tahun 2024, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bahwa ada beberapa item kegiatan Polri di tahun 2024 di mana memerlukan tambahan. Yang tambahan itu menurut saya setelah tadi mendengar dari Pak Adis bahwa anggaran untuk kegiatan pemilu pasti sudah masuk itemnya, sehingga tidak tampak kebutuhan di tahun 2024 naiknya tidak terlalu signifikan ya. Bahkan pagu indikatifnya di tahun 2023 ada 95, sekian triliun, di tahun 2024 ini sudah 99,269 triliun. Jadi memang secara persentase sesuai dengan metode penganggaran negara sudah ada kenaikan, meskipun ini baru bersifat indikatif. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh Polri untuk merealisasikan programnya di tahun 2024 ini memerlukan tambahan anggaran 49,58 triliun. Menurut saya bahwa usulan tambahan yang rasional, karena memang anggaran ini pasti disesuaikan juga dengan kemampuan negara, itu untuk usulan tambahan pegawai menurut saya sangat wajar. Cuma yang saya tanyakan tentang Tunkin yang 80% ini, apakah untuk keseluruhan Polri atau hanya untuk tambahan bagi gaji pegawai lulusan tahun 2023? Yang berikutnya, saya menyoroti tentang program sosialisasi, penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan. Nah, tentang program ini di tahun 2024 ya, apakah ada program penyusunan untuk RUU yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah? Karena kalau ada nomenklaturnya ternyata tidak ada juga pekerjaan yang dilakukan, menurut saya ya program ini tidak perlu menjadi nomenklatur di Polri, termasuk juga anggarannya dihapus, sehingga bisa dilimpahkan atau dialihkan kepada anggaran yang lain. Yang berikutnya saya menyoroti juga tentang peningkatan kesiapsiagaan dan ketanggapan segeraan Polri. Wah, ini sepertinya seperti kalau bahasa hukum nih program extraordinary dalam rangka menangani persoalan-persoalan hukum di Republik ini. Yang pertama tentang masih tingginya kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan TPPO. Kemudian yang berikutnya tentang peredaran narkotika. Program ini Pak, itu berapa anggarannya? Maksud saya karena ini menjadi program peningkatan kesiapsiagaan dan ketanggapsiagaan Polri, berarti ini kan program yang memang menjadi persoalan krusial di negeri ini. Saya berharap kalau program ini diusulkan untuk dinaikkan karena peningkatan kesiapsiagaan ini, outputnya itu memang benar-benar bisa dibuktikan oleh Polri. Karena jangan sampai personil siap, anggaran ada,
bahkan ada lagi nomenklatur tentang peningkatan kesiapsiagaan ini, yang salah satu itemnya adalah peredaran gelap, penanggulangan peredaran gelap narkotika. Tapi narkotikanya masih banyak beredar. Saya pikir tadinya dengan tertangkapnya Pak FS itu, narkotika itu makin turun gitu. Tapi ternyata juga makin banyak. Berarti kalau ada rumor yang bersangkutan sebagai backing, ya rumor itu dengan sendirinya terbantahkan, karena ternyata peredaran gelap narkotika masih banyak, dibuktikan dengan program yang tentang peningkatan kesiapsiagaan ini. Kemudian yang berikutnya Pak, saya menyoroti juga tentang bentuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional dan proyek nasional. Ini saya soroti karena saya takut program ini ya sudah dianggarkan oleh Polri, tapi sebenarnya ini bentuk pengganti dari program TP2D yang waktu itu dilakukan oleh Kejaksaan. Jadi cuman dibungkus beda nama, tapi sebenarnya tujuannya seperti itu gitu. Nah, kalau ini yang dilakukan menurut saya, karena ini menjadi trauma juga bagi pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha lokal di daerah, menurut saya hal ini perlu dievaluasi. Dan kalau ini tidak dilaksanakan, kalau mirip-mirip ya, itu jangan, menurut saya jangan dilaksanakan. Programnya bisa, anggarannya itu bisa ditempatkan di pos anggaran yang lain, karena jangan sampai TP2D yang dilakukan oleh Kejaksaan dihilangkan, tapi ada bentuk lain yang dilakukan oleh Polri. Ini lebih nuansanya penekanan kepada daerah-daerah. Itu yang menurut saya harus dievaluasi. Dan mengenai tambahan yang diusulkan oleh Polri, sangat wajar, meskipun usulan dari 49,58 ini menurut saya juga mungkin tidak akan dipenuhi semua, karena kemampuan negara yang memang dalam sisi fiskal pasca COVID ini ya, mengalami satu kontraksi yang sangat luar biasa, bukan hanya dialami di Indonesia. Untuk yang terakhir, wacana atau program yang sudah digulirkan tentang polisi RW, menurut saya jangan orientasinya hanya sekedar mewacanakan, kemudian sekedar juga membuat program dan pilot project di beberapa Polda, tapi sebenarnya itu tidak bisa direalisasikan. Desa di Indonesia ini kurang lebih ada 80.000. Kalau RW-nya kita hitung 7 saja, setiap desa itu kelurahan, maka ada 560.000. Anggota Polri saja tidak sampai sebanyak itu, bagaimana bisa mewujudkan polisi Polri itu? Jadi polisi RW maksud saya. Nah, emang saya sengaja gitu supaya ada yang koreksi, berarti Pak Adis pimpinan kita nggak ngantuk gitu. Nah, jadi sekalian saya koreksi. Masalah polisi RW ini nanti kita bahas pada saat pengawasan. Ini kan anggaran. Kalau mau tanya anggaran nanti posnya di mana boleh. Iya. Tapi kalau masalah yang lain-lain kita pada saat pengawasan kita tanyakan detail. Siap. Saya juga terkait dengan anggaran soalnya Pak. Ya. Ya, Kalau supaya perlu program nanti ini kita rapat khusus dengan Pak Kabaharkam Ya, biar siap. Pak Kabaharkam menjelaskan. Gitu. Jadi intinya begitu. Ya. Ya. Polisi Polri ini jangan hanya diwacanakan untuk proyek yang dilakukan oleh Polri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.